2 bulan sudah Rusia menyerang Ukraina dan pada Rabu 11 Mei 2022 adalah hari yang ke-77. Badan Intelijen Amerika Serikat berasumsi, negara yang dipimpin Presiden Putin tersebut akan terus mengancam negara luar yang terlalu membantu Ukraina. Tak tanggung-tanggung, Putin mengancam menggunakan serangan nuklir bagi negara lain, lebih khusus Amerika Serikat dan para sekutu. Selain berita ini, Kupas TV juga merangkum peristiwa invasi Rusia terhadap Ukraina pada hari ke-77 ini. Berikut ini rangkumannya. Pertama, kota terpadat dan pusat pariwisata Ukraina diserang rudal Rusia. Salah satu lokasi strategis Ukraina, yakni Pelabuhan Odessa di Laut Hitam kembali diserang rudal dari Rusia, termasuk rudal hipersonik. 1 orang tewas dan 5 mengalami luka-luka akibat terjangan 7 rudal Rusia yang menghantam pusat perbelanjaan dan depot pada Senin lalu. Kedua, Presiden Zelensky klaim ambil alih Kharkiv adalah kota terbesar kedua di Ukraina dan ibu kota pertama Ukraina Soviet. Akan tetapi kini merupakan pusat administratif Oblast Kharkiv dan pusat administratif Rayon Kharkiv. Kota ini terletak di timur laut Ukraina. Kharkiv adalah pusat budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, transportasi dan industri Ukraina. Spesialisasi industri kota ini kebanyakan dalam bidang permesinan. Terdapat ratusan perusahaan industri di kota ini, antara itu adalah perusahaan raksasa terkenal dunia, seperti Morozov Design Bureau dan Malisev Tank Factory, pemimpin produksi tank sejak tahun 1930-an. Hartron atau Dirgantara dan elektronik nuklir serta dan produsen turbin turbo atom. Kharkiv juga masuk sebagai sasaran invasi Rusia. Namun Presiden Ukraina mengatakan dalam pidato, pasukannya merebut kembali desa-desa di wilayah Kharkiv. Dia menegaskan hal tersebut menandakan fase baru perang. Namun dia memperingatkan warganya tidak terlalu mengharapkan kemenangan tertentu atas kemajuan di Kharkiv. Negara Belaruh hendak mengamankan daerah perbatasan atas meningkatnya ancaman dari AS dan sekutunya. Negeri ini akan mengerahkan pasukan operasi khusus pada 3 wilayah dekat perbatasan Ukraina di bagian selatan. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko mengatakan, Moskow menyetujui membantu Minsk memproduksi rudal, meningkatkan kemampuan militer untuk membantu Rusia. Perang Rusia-Ukraina terus berlangsung. Warga sipil yang tewas bertambah pesat. Kepala Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina mencatat warga sipil yang tewas mencapai 3.381 serta korban luka-luka mencapai 3.680 orang. Warga sipil masih terkepung di Azovstal. Kurang lebih 100 warga sipil masih berada di pabrik baja Azovstal ketika Rusia gencar menyerang wilayah tersebut. Pasukan Rusia belum mengurangi intensitas serangan mereka di pabrik, tempat warga sipil dan pembela terakhir Ukraina bersembunyi. Puluhan mayat warga ditemukan pada puing bangunan di timur laut Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan telah menemukan mayat 44 warga sipil di puing-puing sebuah bangunan di timur laut Ukraina yang dihancurkan beberapa pekan lalu. Rusia akhirnya divonis salah atas serangan cyber Februari lalu. Serangan cyber besar-besaran terhadap jaringan internet satelit sebelum 1 jam Putin memerintahkan penyerangan terhadap Ukraina adalah faktor negara ini disalahkan. Serangan digital pada jaringan Kasat Viasat pada akhir Februari membuat ribuan modem offline dan membantu memfasilitasi invasi Putin ke negara itu, kata Dewan Uni Eropa. Demikian Sobat Kupas, latar belakang persoalan yang memicu pecahnya konflik Rusia dan Ukraina. Pembahasan ini dirangkum dari berbagai sumber artikel dan berita. Tim Liputan Kupas TV.